Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan teladan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah percontohan terbaik untuk umat manusia, bil khusus adalah umat Islam. Kenapa demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, bahkan jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, sama-sama kita maklum, sama-sama kita fahami bagaimana manusia hidup di kota Mekah Al-Mukarramah pada saat itu, yaitu kaum kafir Quraisy. Tahu kafir Quraisy? Tahu salah satu namanya pembom kafir Quraisy? Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, dan juga ada Abu yang kini hidup di Indonesia yang menjadi racun juga, yaitu Abu Janda. Betul, betul. Setiap generasi mesti ada. Setiap generasi mesti ada yang namanya lawan kebaikan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita maklumi bagaimana kehidupan kota Mekah kafir Quraisy pada waktu itu adalah satu kehidupan yang sangat gelap gulita, satu kehidupan yang sangat kacau, kehidupan yang tidak tertata, kehidupan semaunya. Bahkan itu menjadi satu potret keburukan dalam peradaban manusia yang pernah ada. Bagaimana tidak, saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kehidupan mereka setiap waktu adalah cuma berkelahi, berselisih, bahkan tidak tanggung-tanggung kehidupan mereka pada waktu itu. Nyawa tidak ada artinya buat mereka. Bahkan lebih sadis daripada itu, siapa seorang ibu melahirkan seorang wanita, maka itu adalah sebuah aib. Oleh karena itu adalah aib, maka sangatlah tega dan sadis bapaknya siap menguburkan anak yang baru lahir hidup-hidup. Wanita yang melahirkan anaknya perempuan itu adalah aib jauh sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus. Bahkan jauh sebelum Allah turunkan Al-Quran, mabuk-mabukan itu ada pada zaman kafir Quraisy. Perjudian merebak di mana-mana pada zaman kafir Quraisy waktu itu. Sekarang ada orang yang mabuk, ada orang yang judi, orang gampang membunuh. Jangan-jangan dia adalah anak cucunya kafir Quraisy. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa buruknya potret kafir jahiliyah pada waktu itu sebelum tersentuh oleh Al-Quran. Tapi bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui salah satu malaikatnya yang bernama Jibril, maka satu persatu pada saat itu kehidupan mulai berubah sedikit demi sedikit. Tapi apakah kemudian Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam, dalam menyampaikan Al-Quran mudah begitu saja? Gampang Rasulullah menyampaikan Al-Quran? Gampang apa susah? Gampang apa susah? Benar. Tahu dari mana? Betapa beratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kebenaran dari Allah. Betapa dahsyatnya siksaan yang dialami oleh Rasulullah saat Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada kafir Quraisy. Sampai awal-awalnya itu
demikian? Karena memang orang kafir jahiliyah sudah terbiasa tidak mengenal Allah Subhanahu. Apa yang menjadi sembahan mereka? Patung, berhala. Siapa nama berhalanya? Lata dan Uzza. Di sekitar Mekah, di sekitar Ka'bah, semua dikelilingi oleh Tuhan-Tuhan mereka. Tuhan mereka banyak. Setiap kabilah, setiap kelompok mereka punya sembahan-sembahan sendiri. Maka kemudian turunlah Al-Quran agar kafir Quraisy itu adalah mengembalikan kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, yaitu Qul huwallahu. Apa mereka terima, saudara? Tidak terima mereka. Bahkan untuk masuk Islam saja, untuk menerima Rasulullah sebagai Rasul Allah saja, itulah sangat berat. Bagaimana kisah misalnya, itu adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Betapa beratnya beliau saat beliau mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disiksa, saudara, dipukuli, diseret mereka di pelataran itu pada pasir yang sangat panas, sehingga Bilal sudah tidak bisa nafas lagi setelah disiksa. Habis disiksa, Bilal kemudian ditelanjangin badan dadanya, kemudian ditimpakan satu batu yang sangat besar di terik matahari. Apa kemudian Bilal luntur keimanannya? Kalau sekarang, kalau antum ditanya, antum muslim ya, ucapkan syahadat. Pokoknya antum gak usah baca syahadat, batalkan syahadat antum, nanti ada uang 1 juta. Mau tidak? 2 juta, 5 juta, 100 juta, 1 miliar. Bikin. Fakta membuktikan, saudara, bahwa umat Islam hari ini itu akidahnya sangat lemah. Jangankan dibujuk dengan uang, jangankan dibujuk dengan jabatan, bahkan cukup dengan 2 bungkus Indomie dan 2 liter beras, mereka siap untuk meninggalkan Islam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita tangan buat sampai ke depan. Banyak orang meninggalkan salat, banyak orang meninggalkan Al-Quran, banyak orang meninggalkan Islam demi digadaikan, bahkan dijual, yaitu dengan jabatan dan uang. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada semangat nuzul Quran ini, mari kita kembali kepada Al-Quran. Kita pegang teguh Al-Quran ini, karena Al-Quran ini adalah pedoman kita, betul? Al-Quran ini adalah petunjuk kita, betul? Al-Quran inilah penyelamat kita hidup dunia dan akhirat. Mau selamat hidupnya? Mau tetap berpegang teguh kepada Al-Quran? Apapun resikonya, meskipun disiksa, siap bela Al-Quran, siap tegak di atas Al-Quran. Takbir! Karena kita yakin Al-Quran ini hudan untuk kita, petunjuk penyelamat kehidupan kita dunia dan akhirat. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan dalam salah satu hadisnya, kata Rasulullah, "Anna hadzal Qur'an syafi'un musyafa'un, man taba'ahu qaddahu ilal jannah, wa man tarkahu aw a'rada russa fi qafahu ilan nar." Apa kata Rasulullah SAW? "Anna hadzal Qur'an, sungguh ini adalah Al-Quran,
syafi'un musyafa'un, syafaat untuk kita, penolong untuk kita, dan pertolongan Al-Quran kepada kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, man tabahu qad dakhala ilal jannah, barang siapa yang ikut terhadap Al-Quran maka dijamin dia akan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tapi kata Rasulullah, wa man tarakahu aw awada rusa fi qawfil nar, barang siapa yang meninggalkan Al-Quran meskipun satu ayat, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran maka yang akan dicampakkan pundaknya oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Jangan main-main dengan Al-Quran tuh. Gak bisa main-main dengan Al-Quran. Sudah demikian, maka saya amanah kepada santri atasan, jaga Al-Quran dalam jiwa raga kita, jaga Al-Quran dalam pemikiran kita, jaga Al-Quran dalam langkah gerak kita, jaga Al-Quran dalam setiap perjuangan kita, karena Al-Quran adalah kitab suci kita yang Allah berikan, yang pasti Allah akan jamin keselamatan kita dunia dan akhirat. Betul? Kalau ada orang kesini kemudian dia melecehkan Al-Quran, apa yang antum akan lakukan? Apa? Ikhwan fillah ashabul tahzan rahimakumullah. Setidaknya ada 4 misi terkait dengan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misi pertama adalah misi akidah. Misi apa? Misi apa? Misi akidah. Apa artinya? Akidah itu adalah keyakinan. Akidah itu adalah kebulatan tekad kita kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ya Allah, aku hidupkan di atas 2 kalimat syahadat, aku matikan di atas 2 kalimat syahadat, dan aku tetapkan nanti dibangkitkan di yaumul kiamah dalam 2 kalimat syahadat. Siap hidup dengan 2 kalimat syahadat? Siap mati dengan 2 kalimat syahadat? Siap dengan dibangkitkan nanti di yaumul kiamah dengan 2 kalimat syahadat? Ini misi akidah. Kenapa misi akidah? Karena ini adalah suatu hal yang sangat penting. Bagaimana manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus meyakini betul bahwa tiada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa menyelamatkan. Jangan main-main. Santri harus ngaji, santri harus memperkuat diri. Ini ujian zaman sekarang saja sudah demikian rupa, yang merongrong keluaran akidah Islam, yang merongrong kemuliaan Islam. Apakah lagi nanti saat antum dewasa? Kalau tidak saat sekarang kita perbaiki diri, kalau tidak saat sekarang kita bekali diri, jangan-jangan Islam di Indonesia tinggal sebuah nama. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma izzal Islam wal muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siap jaga Al-Quran? Siap jaga Al-Quran? Yakin? Siap jaga Islam? Yakin? Siap bersatu? Siap bersaudara untuk menjaga Islam? Yakin? Yakin? Takbir! Kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kewajiban kita semua. Apa kemudian kalau umat Islam tegak di atas Al-Qurannya, bagi agama yang lain itu harus dimusnahkan? Tidak, saudara. Betul? Tidak. Al-Quran mengatur secara keseluruhan bagaimana kita hidup berdampingan dengan sesama umat Islam, bagaimana kita membangun satu peradaban antar umat Islam, bagaimana kita mengkonstruksi persaudaraan antar umat Islam, dan bagaimana
bagaimana kita hidup antara umat Islam dengan umat-umat yang lainnya, semua sudah selesai dan sempurna diatur oleh Allah Subhanahu. Kalau umat Islam tegak di atas Al-Qur'annya, itu tidak akan menjadi malapetaka buat kehidupannya, bahkan itu akan menjadi keselamatan untuk semuanya. Bukan hanya umat Islam yang selamat, umat-umat yang lain pun dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu. Selamat dunia akhiratnya tidak, yang selamat dunia akhirat itu adalah umat Islam. Misi pertama apa? Jaga akidah kita. Kalau seandainya umat Islam yang jadi pejabat akidahnya kuat, insya Allah kehidupan rakyatnya akan penuh betul. Kalau pejabatnya akidahnya kuat, maka tidak ada pejabat yang korupsi, betul. Kalau pejabatnya kuat, maka akidahnya kuat, maka tidak ada lagi pejabat yang makan aspal, betul. Kalau pejabatnya akidahnya kuat, kalau pejabat akidahnya sangatlah tangguh, tidak ada orang yang makan semen, betul. Bang, ada yang makan aspal? Jadi misi pertama Al-Quran apa? Misi kedua, saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bagaimana kita membantu, bagaimana kita mengkonstruksi, bagaimana kita membangun persaudaraan antara umat Islam. Ini yang menjadi penting, dan ini adalah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja manusia itu ada, di Indonesia boleh jadi manusianya, di Amerika boleh jadi manusianya, di Eropa boleh jadi di Indonesia, di tempatnya, di mana saja itu diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei manusia, kata Allah, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menjadikan kalian semua, telah menciptakan kalian semua min dzakarin aw untha, yaitu jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kemudian juga Allah menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, betul? Ada suku Sunda, betul. Ada suku Jawa, betul. Ada suku Batak, betul. Ada suku-suku yang lainnya. Siapa di antara mereka yang paling mulia menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inna akramakum indallahi atqakum. Suku apa saja yang paling mulia dalam pandangan Allah itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu. Ramadan ini adalah sebuah proses yang Allah melalui Rasulullah SAW hadiahkan kepada kita untuk umat kami Nabi Muhammad SAW. Mari kita manfaatkan dari waktu ke waktu Ramadan ini, agar Ramadan ini betul-betul mendatangkan suatu efek terbaik buat kita dalam rangka kita melakukan suatu perubahan, perbaikan, dan yang tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih. Yang kedua apa tadi? Bisa Al-Quran, membangun persaudaraan. Dan Fakih sama Abi sudah lakukan. Sudah lakukan. Dan Hafiz sudah lakukan. Ingat, tidak ada satu persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Allah, dipersaudarakan oleh Rasulullah,
karena persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Allah dan Rasulullah adalah persaudaraan yang bisa menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, misi Al-Quran yaitu adalah membebaskan manusia dari sekularisme. Apa itu? Sudah banyak saudara sekarang ini orang yang menyatakan bahwa kehidupan akhirat itu tidak ada. Bahkan ada tokoh nasional mengatakan bahwa kehidupan akhirat itu adalah ramalan belaka, karena kata dia tidak ada orang sudah mati kembali lagi ke dunia. Kacau tidak? Kacau tidak? Saudara, apapun jabatan setinggi apa yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sehebat apapun kita dalam kehidupan sosialnya, pasti pada akhirnya akan mati. Apakah mati selesai persoalan? Belum. Mati bisa jadi adalah merupakan awal dari persoalan yang sangat besar. Jabatan yang kita emban pada waktu kita hidup akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami di Majelis Asatidz pada unsur pimpinan pondok pesantren ini akan juga dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah santrinya diajari tentang akidah Islam? Apakah santrinya adalah diajari yaitu tentang ngaji? Apakah santrinya yaitu dibimbing untuk menjadi santri yang berakhlakul karimah? Apakah santrinya dididik untuk menjadi santri yang soleh dan solehat? Semua akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Yang ketiga misinya dari sekularisme, bahwa setelah dunia masih ada kehidupan mati, yaitu akhirat yang diselah yaitu oleh di alam barzakh, yakni alam kubur. Yakin dengan alam kubur? Yakin? Yakin ya? Benar? Ada yang mau yakin? Silahkan keluar. Yang keempat, saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misi Al-Quran itu adalah membangun peradaban kemanusiaan, bil khusus adalah Muslim, di mana Islam harus hadir, maka Islam harus memberikan manfaat yang banyak kepada manusia-manusia yang lainnya. Ini adalah 4 misi setidaknya yang harus kita lahirkan, yang harus terbentuk pada pribadi-pribadi Muslim, sehingga Muslim ini kemudian lahir menjadi manusia-manusia terbaik dibanding dengan manusia-manusia yang lainnya. Amin. Insya